Peringatan Fadly Faisal kakak Fujianti Utami yang tak ingin adiknya dimanfaatkan lagi oleh siapapun rupanya menggema dengan keras. Pernyataan yang diduga berangkat dari pengalaman di masa lalu itu tampaknya diungkapkan lantaran muncul pernyataan dari Aisar Khaled di sosial media terkait jumlah subscriber akun sosial medianya jika mencapai 2 juta sebelum tahun 2025, maka ia pun akan segera menyambangi Fuji di rumahnya di Jakarta. Dan kini yang tidak kalah heboh, munculnya reaksi Fuji bahwa dirinya tidak ingin disangkut pautkan dengan kabar bahwa Aisar merajut kedekatan dengan Fuji karena diduga ingin mendongkrak subscriber akun media sosialnya. Lantas benarkah keluarga Aisar kini makin panas dengan berbagai aksi dari Bunga, mantan kekasih Aisar, yang menyebarkan foto dan video mesranya dengan Aisar di sosial media? Seperti apa pula pengakuan Aisar terkait kedekatannya dengan Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh dikabarkan kedekatan Fuji dengan sosok YouTuber asal Malaysia Aisar Khaled. Dan beberapa waktu lalu, Fadly Faisal kakak Fuji pun juga angkat bicara, sekaligus menegaskan bahwa ia tidak mau adiknya dimanfaatkan lagi oleh siapapun yang dekat dengan Fuji. Pokoknya gak boleh ada yang manfaatin adik gue lagi, tulis Fadly Faisal. Munculnya pernyataan Fadly tersebut diduga netizen ditujukan kepada Aisar yang belakangan ini menjalin kedekatan dengan Fuji. Dan diduga hubungan itu dijalaninya untuk meraup keuntungan mendongkrak followers di akun sosial media miliknya. Apalagi di tengah kehebohan kedekatannya dengan Fuji, Aisar pun sempat memposting jika subscribersnya sampai 2 juta sebelum tahun 2025, maka ia pun akan segera menyambangi rumah Fuji di Jakarta. Bismillah, 2 juta subscriber, aku langsung ke rumahnya. Aku siapin juga 200 juta jika capai ini sebelum tahun 2025. Amin. Tulis Aisar di akun sosial medianya. Terkait namanya disebut-sebut menjalin kedekatan dengan Aisar, baru-baru ini Fuji pun juga angkat bicara. Ia berharap kepada netizen agar tidak disangkut pautkan dengan masalah seseorang yang sedang ramai pada saat ini, di mana netizen sampai menggeruduk akun sosial medianya. Hai guys, jadi di sini aku mau bahas tentang yang lagi ramai. Aku nggak mau ikut campur, aku mau tahu, tapi boleh nggak jangan sangkut pautin aku, kayak misalnya jadi di komen tuh, iya kan dulu si Fuji juga kayak gini-gini, iya Fuji kan juga nggak sebaik itu, bla 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 bla. Please, aku tuh mau ikut campur dan tolong jangan bobo aku, karena kenapa jadi aku yang kena, dan please udah dong, aku jadi stres sendiri bacanya. Sebelum terjadinya dugaan Aisar dekat dengan Fuji hanya untuk meraup keuntungan dengan menambah subscriber di akun sosial media miliknya, ternyata sempat ada sosok wanita yang diduga mantan kekasih Aisar yang membocorkan foto dan video mesra mereka di sosial media. Menanggapi hal tersebut, muncul pembelaan dari kakak Aisar Khaled. Pasalnya, akun sosial media kakak Aisar banyak di-tag oleh netizen terkait video mesra adiknya dengan sosok perempuan bernama Bunga yang diduga adalah mantan kekasih Aisar. Bagi sang kakak, ia pun sangat mengetahui seperti apa sosok adiknya dan sudah mengetahui informasi terkait foto dan video mesra yang dibocorkan ke sosial media. Menurut sang kakak, terkait video dan foto tersebut tetap akan dibuat klarifikasi langsung oleh Aisar.
Since ramai yang tag aku di video-video Viti tentang Aisar sama Bunga, jangan risau. Aku kenal adikku Aisar dari kaki hingga ke rambutnya. Aku sudah tahu segala info dan akan dibuat klarifikasi nanti. Jangan pikir-pikir yang buruk ya. Aku jenis kakak yang terus ke arah kebenaran. Yang salah akan ku cakap salah. Yang betul akan ku cakap betul. Semua benda yang berlaku ada hikmahnya. Tulis Anna Scarlett, kakak Aisar di sosial media. Lantas, seperti apa respon Fuji saat ditanya kedekatannya dengan Aisar Khaled? Well. Tadi malam gue habis di-unfollow sama cowok yang lagi viral di TikTok dari negeri seberang. Tadi malam sih gue lihat dia habis ketemuan sama kakaknya. Tapi kenapa gue di-unfollow? Kenapa? Takut ya. Gue bongkar foto-foto dan video lu. Well, jangan sampai gila gue keluar nih. Lu unfollow gue, giliran lo di Jakarta, lo hubunginnya ke siapa? Ke gue. Sekarang gue di unfollow. Sebentar Fuji. Waduh. Seperti apa nih sama Aisar? Semakin dekat dengan Aisar ya, gimana? Udah dekatnya lampu hijau makin gimana dekat Kak? dengan Aisar. Kak Aisar makin tebar pesona gimana nih Kak? Aisar juga udah dekat sama orang tua Kak Fuji, gimana Ada Kak panggilan Fuji? sayang katanya ya Fuji mungkin sama Aisar. Gimana nih? Yang pasti Fuji. Panggilan sayangnya rendang Mama Fuji. Namanya juga Aisar Fuji. dibilang red flag, Makasih, gimana Ana. Kak Fuji tanggapannya? Buat beli rendang Mama. Dilaporin. Sama apa? Sama Mary. Mary Mi. Dari piring gimana nih Kak? Tutup. Dilaporin sama Dilaporin lah Kak Abbas gimana Kak Fuji? Belum lama ini, saat Fuji diwawancarai tim Intens Investigasi, mengakui bahwa ia pasti membuka hati untuk urusan pasangan hidup jika dinilainya sudah cocok. Jikalau belum ada yang terasa klop, Fuji pun tidak ingin memaksakan hubungan tersebut untuk dilanjutkan. Namun sepertinya Fuji pun masih sangat tertutup saat ditanyakan kriteria pasangan yang tepat untuk dirinya. Fuji sendiri mengaku setiap kedekatan dengan lawan jenis selalu dimulai dengan pertemanan sebelum akhirnya menanjak ke hubungan asmara. Kalau misal buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal ya aku open aja. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Harus cowok dong Mas, harus cowok sesuai kodratnya aja. Yang penting nggak mau nyebut, nggak mau nanti digoreng-goreng, takut. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Di tengah kehebohan kabar kedekatan Fuji dengan Aisar, baru-baru ini Fuji pun juga sempat mengaku jika ia tengah menikmati status jomblonya. Bahkan keinginannya untuk memiliki pasangan muncul ketika melihat teman-temannya sudah memiliki kekasih. Maka kegalauan pun seringkali muncul dalam pikirannya. Dan dalam fase itulah Aisar pun hadir dalam kehidupan Fuji. Sehingga Fuji pun butuh waktu untuk menjernihkan niatnya. Apakah kedekatannya dengan Aisar murni ada karena cinta atau hanya untuk menghilangkan kegalauannya setelah ia lama menjomblo pasca putus dari Thorik Halilintar. Meski demikian, Fuji pun juga memiliki target untuk menikah, di mana ia pun berencana untuk menikah di usia 24 tahun atau 25 tahun. Dan saat ini, Fuji mengaku bahwa ia masih menikmati keseruan dengan teman-temannya dan menikmati hasil kerja kerasnya. Kayak kelamaan jomblo deh ini. Hah? Seru banget. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman
lagi sama pasangannya aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa apa karena FOMO aja. Iya, aku lagi enjoy main sama Buna, Erika, teman sekolah aku. Banyak sih sebenarnya. Lagi menikmati hasil aja sih. Karena waktu itu dikorupsi, jadi kayak nggak menikmati hasil. Sekarang udah kayak tenang, ada hasilnya, jadi menikmati gitu. Ini dalam waktu 3 tahun lagi aku udah nggak muda deh untuk nikah muda. Ya gak sih? Nggak tahu deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25. Mengejutkan, sikap Fuji yang ogah disangkut pautkan dengan Aisar pasca Fadly Faisal angkat bicara. Lantas benarkah Aisar mengakui kedekatannya dengan Fuji? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Aisar Khaled, YouTuber Malaysia yang kini heboh dikabarkan sebagai gebetan baru Fuji, sebelumnya membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia pun membenarkan kabar kedekatannya dengan Fuji. Namun, status kedekatan tersebut masih sebatas teman. Meski sebatas teman, secara gamblang Aisar pun mengaku menyukai sosok Fuji yang di matanya sebagai sosok yang imut serta pekerja keras. Tampaknya ada harapan di kalbu Aisar bahwa kedekatannya dengan Fuji akan mengarah pada hubungan asmara. Karena itulah Aisar pun berharap doa terbaik dari netizen. Jika sang pencipta menghendaki hubungan mereka berlanjut ke jenjang hubungan asmara, maka Aisar pun tentu akan merasa bahagia. Kalaupun tidak, semua itu tentu atas kehendak sang pencipta. Tadi aku live sama Fuji. Betul. Jadi tadi sebenarnya kamu jualan apa sebenarnya tadi? Produknya adalah produk Success Cream. Aku baru launching waktu aku live sama Kawi. Oke. Jadi baru banget keluar. Habis mau tadi ya? Habis. Mau coba gak? Mau coba. Jadi kayak kita tunjukin dalam waktu 10 detik muka kita tuh bisa jadi ganteng. Ini cepet dulu Kak. Tadi copot dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di dagu belum? Wah, semakin ganteng. Makin ganteng, makin banget tinggal apa ini. Bagus sekali. Sunset ni, bagus sekali. Kamu bagi aku mau juga. Kamu mau? Ya. Aku kirim aja nanti. Ya, gimana? kirim ya. Boleh. Ya. Sama aku juga nggak sekalian? Hah? Ganteng kan guys, sudah pakai sunset cream. Ganteng. Cakep. Cakep. Selebel. Selamat ulang tahun Mama Roslina. Roslina, apa kan Roslina? Roslina, Ros. kurang ajar. Nampak comel dan dia comel tu nombor 2 lah, tapi nampak dia hardworking, kerja keras, jadi saya suka. Ya, bentar lagi mau ke rumahnya. Ikut. Tidaklah, tadi pertama kali juga yang jumpa yang benar-benaran. Jadi ya, mereka orang yang baik, insyaAllah. Doakan yang baik-baik saja. Kita tak tahu jodoh kita siapa, umur kita gimana. Jadi buat yang baik-baik saja, insyaAllah. Pada Fuji juga, I wish kamu all the best, okay? All the best pada kamu. Dan semoga kita bisa berteman dengan baik. Tak hanya mengaku kedekatannya dengan Fuji, Aisar pun juga mengaku bahwa ia pun sering berkomunikasi dengan Fuji melalui sosial media. Bahkan mereka pun saling berkirim pesan, membicarakan tentang keluarga mereka satu sama lain, serta reaksi keluarga atas kedekatan mereka pada saat ini. Dan terkait kedekatannya dengan Fuji, pihak keluarga Aisar tidak terlalu ikut campur. Pasalnya, semua keputusan diserahkan kepada Aisar yang mereka nilai sudah dewasa sebagai seorang pria.
Namun di sisi lain, Aisar pun tidak menampik bahwa ada pro kontra terkait kedekatannya dengan Fuji. Namun baginya, hal itu sesuatu yang biasa terjadi. Apalagi, ia pun sudah berkecimpung lama di sosial media. Aisar mengaku bahwa niatnya mendekati Fuji adalah untuk menjalin tali silaturahmi. Keluarga saya oke aja. Ya, mereka bergantung ke saya juga kan. Keluarga saya jenis yang nggak kisah. Maksudnya, kalau itu yang terbaik buat kamu pergi kayak gitu. Penting niat saya sebenarnya untuk silaturahmi saja. Okey? Jadi doakan yang baik-baik semua. Mengejutkan, pengakuan Aisar Khaled terkait kedekatannya dengan Fuji. Lantas seperti apa telisik ahli kartu tarot Denny Darko terkait aksi Thorik Halilintar yang menyukai postingan Aisar Khaled di sosial media saat sedang dekat dengan Fuji? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Belakangan ini, kedekatan Fuji dengan YouTuber asal Malaysia Aisar Khaled kian heboh. Ditambah lagi, aksi kepo Thorik Halilintar, mantan Fuji di sosial media Aisar yang terlihat menyukai postingan Aisar sekaligus mengikuti akun sosial media Aisar. Aksi Thorik tersebut disorot oleh ahli kartu tarot Denny Darko. Menurut peneropongan Denny Darko, hal itu pun wajar saja dilakukan oleh Thorik karena Thorik bisa saja belum selesai move on dari Fuji atau belum sepenuhnya melupakan kenangan indahnya bersama Fuji meski ia sudah menikah dengan Alia Mas Said. Bahkan menurut Denny Darko, hal tersebut bukanlah sesuatu yang berlebihan. Lantas benarkah dalam hal ini Thorik pun tidak memperhitungkan perasaan Alia sebagai istrinya dari apa yang ia lakukan tersebut? Move on belum move on bukan terus nge-stalking Fuji dan sebagainya. Artinya memang masih ada sebuah kisah cinta, perasaan yang tersisa dari masa lalu yang masih ada dan itu pasti nggak akan gampang hilang ya. Tapi nggak terus artinya pengen nyerahin Alia terus kemudian balik sama Fuji, enggak. Tapi ya kayaknya seru aja deh dan mengingat-ingat kembali masa-masa saat bersama. Saya pikir sih, saya pun juga kadang-kadang mikirin mantan-mantan saya dulu dan sebagainya. Tapi bukan berarti terus pengen balik atau apa. Itu kayak pemikiran yang selewat terus, oh ya udah. Kalau Thorik ini kayaknya memang dia sambil berpikir bahwa ini kayaknya dia lebih dari aku nih. Lebih bule nih dari aku nih. Lebih maco nih badannya, lebih keker kan seperti itu kan. Nah, kadang-kadang dia mungkin setelah mandi juga di depan cermin dia seperti itu atau apa. Dan ini sesuatu yang wajar. Para pria mungkin bisa menjelaskan. Tapi bukan artinya pengen balik atau apa. Ya, Fuji seorang wanita yang cukup menarik, punya kepribadian yang kuat, dan saya pikir sih itu meninggalkan bekas yang mendalam atau sebuah perasaan yang kuat di dalam hati Thorik, dan ini sesuatu yang tidak wajar kalau orang terus kemudian berkelakuan seperti itu tadi. Dan gak apa-apa juga. Kalau saya pikir dia tahu bahwa saat dia nge-like, orang akan komentar dan namanya akan naik. Dan ya nggak apa-apa, memang pekerjaan para Gen Z ini kan dapat duit dari itu kan, keterkenalan karena mereka di-mention oleh para follower dan para follower musuhnya. Itu kalau saya pikir. Ya nggak semua hal yang terus terjadi ini merupakan sebuah kesungguhan dalam bersikap dari para pesor-pesor Gen Z ini tadi. Nge-like itu satu hal bahwa dia ingin pansos. Dan itu murni ya biasa-biasa aja ya untuk para Gen Z yang berprofesi sebagai influencer ini tadi. Muncul di postingan orang, komen dan sebagainya. Tapi ada juga satu belum move on-nya biasa. Dan saya merasakan sekali bahwa Thorik ini masih sering memikirkan Fuji ini kira-kira sedang apa ya, atau dia happy atau enggak ya. Alia sih nggak peduli ya. Dan kalau menurut saya sih
Alia tuh nggak terlalu mikirin sampai sepanjang itu. Apalagi nge-like, yang di-like kan cowoknya kan. Ya saya pikir sih ini bukan satu hal yang akan jadi satu petaka gitu. Dan bahkan bisa saja nih untuk para netizen itu disuruh sama Alia. Karena biar ada sebuah hal yang terjadi gitu loh. Percayalah, Torik ini belum move on. Tapi bukan berarti dia nggak setia. Ingat ya, para wanita, kalau cowok kalian belum move on dari pacar, itu artinya bukan mau meninggalkan atau banding-bandingkan kalian. Itu sesimpel bahwa dia ingin berusaha lebih baik lagi dalam segala hal. Dan hargailah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.